teman-teman, kembali lagi dengan kami di acara Siap Sharing Inspiratif Adik-adik PKO. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Beliau juga salah satu dari teman kita di Prodi PKO. Silakan Kak, perkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih Kak Egy atas waktunya. Jadi perkenalkan, nama saya Komokir Rayasa. Saya berasal dari program studi pendidikan pelatih olahraga. Saya berasal dari Desa Panjanom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Nah, Kak Okir boleh dong ceritain gimana pengalamannya pertama kali, kenapa bisa memilih jurusan PKU di Undiksa? Ya, jadi alasan saya yang pertama itu saya suka olahraga terutama, dan saya ingin mengembangkan. Jadi saya terinspirasi oleh salah satu pelatih saya. Jadi saya ingin mengembangkan di dunia kepelatihan, dan saya searching di nanya-nanya, searching di Google, di teman-teman, di apa yang bisa saya ambil di dunia kepelatihan ini dan apa yang bisa saya ambil di perkuliahan nanti itu. Jadi saya mendapatkan di program studi pendidikan pelatih olahraga di Undiksa. Boleh dong Kak ceritain gimana sih rasanya saat Kak Okir mendengar kabar bahwa diterima di Prodi PKU Undiksa ini? Ya, jadi ini ada hal menarik kayak gini. Jadi dulu waktu SMA itu kelas 3 saya mendaftar SBMPTN. Jadi karena SNMPTN saya nggak lolos, jadi saya lanjut ke SBMPTN. Saya memilih program studi PKU. Jadi setelah saya mendaftar menunggu pengumuman lama sekali itu, dan ada salah satu pelatih saya ngasih tahu bahwa saya diterima di bidik misi, beasiswa bidik misi, sekaligus diterima di program studi PKU seperti itu. Jadi rasanya wah, sangat luar biasa ini itu. Jadi apa yang istilahnya yang saya inginkan, yang saya dambakan ingin kuliah itu tercapai gitu. Jadi, karena dari dulu keluarga saya hanya saya aja yang kuliah kayak gitu. Oh, berarti luar biasa banget. Iya, Bidik misi lah. apalagi dapat beasiswa seperti itu kayak gitu ya. Luar biasa sekali. Jadi orang tua juga bangga seperti itu. Jadi anaknya bisa kuliah dengan mendapatkan beasiswa seperti itu. Terbantu juga ya. Iya, sangat terbantu sekali. Jadi terima kasih pemerintah atas beasiswanya. Jadi semoga saya bisa menerapkan ilmu ini di masyarakat dengan baik. Saya dengar kabar Kak Okir di tahun 2019 pernah ikut program pertukaran mahasiswa itu ya? Iya, itu Permata tahun 2019 kayak gini. Jadi dulu saya dengar itu program itu saat saya KKN. Jadi kan 2019 kita KKN, saya melihat pengumuman di web Undiksa itu ada pertukaran mahasiswa. Karena saya dari dulu juga dengar pertukaran mahasiswa juga, wah ini kayaknya menarik gitu. Jadi saya langsung daftar. Jadi saya daftar di tempat KKN dulu. Saya daftar. Nah, setelah KKN adalah tes wawancara seperti itu. Jadi ada tes wawancara, ada tes administrasi, dan saya ikuti itu. Saya ikuti, langsung harus lancar. Habis itu berselang 2 minggu pengumuman. Jadi saya ditelepon sama panitia bahwa saya lolos program Permata. Jadi saya ditempatkan itu di Makassar, Universitas Negeri Makassar, di UNM saat itu. Jadi saya berdua berangkat ke sana karena yang satu dari program studi pendidikan IPA. Jadi saya berdua berangkat ke sana. Pas di sana saya disambut oleh panitia di sana juga langsung diantar ke Pinisi. Jadi Pinisi itu adalah tempat kampusnya, di kampus UNM. Saya langsung diantar menuju ke wakil rektornya. Nah, habis itu saya diantar ke olahraga di FIK, jadi Fakultas Ilmu Keolahragaannya. Jadi saya dijemput oleh PD3-nya, PD3 FIK UNM ya. Jadi di sana ngobrol-ngobrol, perkenalan sama dosen-dosen. Pas di sana saya dikasih tahu gini tempat tinggal. Dicarikan ya. Iya. Kak Okir kan salah satu-satunya dari Prodi PKO ya. Iya. Berarti dari Undiksa itu ada 2 orang. 2 orang yang di UNM. Jadi saat itu berjumlah 12 orang. Jadi dikirim ke beberapa PTN. Jadi ada yang dikirim ke UNJ, ke Bandung, ke Desa juga beberapa. Seperti itu lagi. Berarti dari Prodi PKO, Kak Okir satu-satunya. Nah, kalau boleh nih saya nanya,
ceritain dong kenapa Kak Okir punya keinginan, ya apa sih yang motivasi Kak Okir ingin ikut program ini? Ya, jadi dari dulu sebenarnya saya suka merantau gitu kayak gitu. Jadi saya ingin mencari pengalaman baru, jadi belajar ke luar. Jadi pada waktu itu belajar gimana sih, apa sih perbedaannya belajar di Uniksa sama di luar kampus Uniksa gitu. Rupanya beda seperti itu. Entah itu dari masyarakatnya, dari budayanya seperti itu kayak gitu. Jadi berbeda sama yang di Uniksa seperti itu. Jadi kalau di Makassar itu terkenal dengan orangnya agak keras gitu. Tapi baik-baik sekali gitu. Jadi ramah sekali, tapi memang kayak di Buleleng lah istilahnya. Jadi bahasanya cukup maaf agak kasar itu, tapi friendly gitu. Yes. Okay. Oh ya Kak Okir selama ikut programnya itu di Makassar berapa lama? Jadi untuk lamanya itu 3 bulan kayak gitu. Ya, jadi mulai dari September sampai Desember. Cukup lama ya berarti ya. Dengan waktu yang cukup lama itu pasti ada dong momen-momen atau hal-hal yang berkesan selama Kak Okir di sana selama 3 bulan. Boleh dong ceritain? Ya, jadi kesannya sangat luar biasa kayak gitu. Jadi selain menambah pengalaman belajar di luar kampus Uniksa, jadi kita dapat relasi yang banyak. Relasi juga di sana juga ada permata di luar, yang dari luar, yang dari Jakarta, dari Surabaya, kita kumpul jadi satu di sana lagi. Jadi ada beberapa PTN juga permata di sana. Nah, pas di sana kita diajak ke tempat-tempat bersejarah, ke tempat-tempat wisata, itu yang terakhir sebelum kita balik ke masing-masing PTN, itu kita terakhir ke Toraja. Jadi Toraja kita ke tempat ya, mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah di sana seperti kuburan batu ya. Jadi kuburan batu itu jadi mayatnya hanya ditaruh aja di dalam batu itu. Jadi dibuatin kotak tempat mayat, jadi ditaruh aja. Jadi kebetulan pas di sana tuh ada keluarga salah satu teman di sana meninggal neneknya. Jadi kita di sana melihat tradisi itu, prosesnya ya? Proses dari rumah Torajanya itu, dari tradisi potong babi, potong kerbau 100 kerbau itu. Jadi di sana ada yang namanya kalau di Bali kan ngapain? Kalau di sana ada yang namanya proses potong kerbau 100. Kalau belum potong kerbau segitu, belum istilahnya belum disebut acara ya, itu. Jadi harus potong kerbau 100. Oh ya, dengar-dengar Kak Okir ikut ya berpartisipasi dalam salah satu mendirikan perguruan silat gitu. Itu perguruan silat apa ya Kak Okir? Boleh dong ceritain? Ya, jadi awal mulanya jadi saya ikut pencak silat itu tahun 2016. Jadi saya tergabung di perguruan pencak silat Satria Muda Indonesia yang pertama kali dikembangkan oleh Kak Gede Siwul tahun 2004. Nah, seiring waktu saya ikut latihan, ikut porjar, ikut pertandingan pencak silat. Nah, di tengah jalan itu saya mengalami cedera kayak gitu. Jadi cedera ankle parah, kedua kaki cedera ankle. Nah, karena udah rasanya udah cukup lah rasanya jadi atlet itu. Jadi saya izin sama pelatih saya itu Kak Gede Eka Putra Swadana, alumni PKU juga tahun 2010, ditamat tahun 2013 sebenarnya. Jadi saya mohon izin. Jadi saya ingin mengembangkan perguruan ini di desa saya. Kan Kak Okir nggak digaji di sana untuk melatih. Nah, apa sih yang memotivasi Kak Okir untuk tetap setia melatih di sana? Ya, kembali lagi kayak gini, jadi bukan masalah berapa gajinya. Jadi saya di sana juga ingin belajar menjadi seorang pelatih, menjadi gimana sih menjadi seorang pelatih pendidik seperti itu lagi. Cari pengalaman untuk melatih juga ya. Pengalaman untuk melatih juga sebagai mahasiswa program studi pendidikan pelatih olahraga kan harus paling penting itu mengaplikasikan di lapangan ya, langsung praktek di lapangan. Nah, Kak Okir selain aktivitasnya dengan fokus skripsi dan juga melatih silat, mungkin ada lagi nggak aktivitas di luar itu Kak Okir? Ya,
Jadi sekarang saya fokus di selain skripsi sama sila juga saya bersyukur dipercaya sebagai student employment program di Undisa. Lisa. Itu sejak kapan kalau kamu kira ikut program itu? Jadi saya ikut program itu sejak tahun 2020 bulan Agustus ya. Jadi, Oh, udah setahun berarti. ya habis setahun lah. Udah setahun. Boleh dong Kak Ukir kasih tahu kita tugas-tugasnya di sana itu apa sih? Ya, kebetulan saya ditugaskan untuk mengelola GOR badminton dan Ganesha Sports Tour. Jadi tugasnya itu yang pertama jelas mengelola GOR badminton, menjaga kebersihan, membuat perencanaan depan bagaimana, dan untuk di Ganesha Sports Tour-nya juga kita juga membuat perencanaan belanjaan, laporan, seperti itu. Jadi pengembangan toko agar lebih berkembang lagi. Aduh, udah nggak terasa nih Kak Ukir, kita udah di penghujung Ya, acara. Boleh dong kasih pesan-pesannya untuk teman-teman dan pemirsa siap kita Kak Ukir. Oke, jadi buat teman-teman dan adik-adik yang masih menempuh perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha, khususnya di program studi pendidikan pelatihan olahraga, jadi jangan pernah ragu untuk mengikuti hal-hal baru, mengikuti kegiatan positif yang sudah jelas dan sudah ada di Unisa seperti Permata, BEM, organisasi-organisasi. Jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal seperti itu. Jadi seperti terbaru ada yang namanya kampus mengajar. Jadi saya harapkan adik-adik juga bisa mengikuti kegiatan tersebut karena mungkin adik-adik sekarang masih istilahnya acuh, tapi percayalah suatu saat ilmu itu akan ilmu dan pengalaman itu akan bermanfaat di kehidupan kalian. Itu kayak gini. Ya, oke. Terima kasih Kak Ukir. Baik pemirsa, sekian acara kita hari ini dan sampai jumpa di acara selanjutnya.